Salam. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat datang bersama dan selamat memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Pagi yang indah ini saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Dia memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua dapat bersatu kembali dalam kesatuan iman kita yang Tuhan sangat rindukan setiap hari dan setiap waktu. Jadi saya percaya kita semua sudah siap ingin belajar dari firman Tuhan dan ingin siap dalam memuji dan menyembah Tuhan sebentar lagi. Jadi saya juga percaya bahwa anda semua dalam keadaan yang siap, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang siap untuk berjumpa dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan juga saya ingin mengucapkan kepada kita di mana hari-hari yang sudah, minggu-minggu yang sudah juga kita lalui dengan banyak cabaran, banyak dugaan, banyak masalah-masalah yang kita lalui, tetapi Tuhan itu sentiasa menyertai kita, bahkan memberkati kita, melindungi kita. Dia tidak ingin kita menempuhi hidup itu sendirian, tetapi Tuhan ingin sentiasa bersama dengan kita. Bahkan Dia sentiasa siap untuk bersama dengan kita, khususnya pada pagi hari ini. Halo, siap tak iman? Siap tak jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan? Haleluya. Saya tahu kita ingin semangat, ataupun kita semua semangat di dalam kesatuan kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Dengan ini, baiklah, sebelum kita terus dengan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Saya ingin pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan Yesus, kami yang hidup, yang pencipta langit dan bumi serta isinya. Bahkan kami yang saat ini, yang ada di tempat ini, yang ada saat ini ya Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu yang begitu sempurna dengan segala anggota tubuh badan kami yang ada, baik pun yang boleh bercakap ataupun boleh berjalan ataupun tidak, tetapi itu adalah ciptaan Tuhan yang cukup sempurna. Haleluya. Makanya pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami ingin kembali bersatu dalam ibadah kami. Kami ingin memuji menyembah Engkau sebentar lagi Tuhan Yesus, dalam pujian penyembahan ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, selidiki hati kami Bapa, sucikan kami, kuduskan kami kerana Engkau kudus Bapa. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua kami ya Tuhan, baik yang muda, yang tua, ataupun anak-anak kami yang kecil. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa. Bapa, khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami mengalami hari-hari yang sulit dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati Malaysia ya Tuhan, berkati juga Melaka khususnya, bahkan negeri-negeri yang lain, Sabah Sarawak, bahkan Semenanjung ini ya Tuhan, khususnya virus COVID yang melanda Malaysia, bahkan dunia. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Engkau berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau lindungi kami Bapa. Engkau asingkan kami, Engkau tempatkan kami. Biarlah kami mempunyai iman yang kuat, supaya kami sentiasa mencari Engkau. Bukan kami berpaling dan murtad, tetapi kerana masalah itu, tetapi kami biarlah hati kami tetap berpaut kepadamu, tetap kepadamu. Bapa, biarlah kami memandang hanya Tuhan di hadapan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang pada pagi hari ya Tuhan Yesus bersama memuji Tuhan dan bersatu dan ibadah kami pada hari ini juga ya Tuhan Yesus.
Tuhan, Kau berkati semua kami yang ada di dalam ibadah kami. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi anak-anak-Mu yang ambil pelayanan, pujian, penyembahan, sisiwit, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau berkati dia ya Tuhan Yesus. Pastor Eric yang melayani Calvary Life Assembly, bahkan jemaat-jemaat semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan memuji Tuhan, bahkan keluarga hamba-Mu di Aikro ya Tuhan, yang sentiasa menyalurkan berkat dan pertolongan secara langsung dan tidak langsung, cara apapun yang mereka salurkan, tenaga, keuangan, masa. Tuhan, Kau tahu keterlibatan mereka, pengorbanan mereka. Ya Tuhan, saya berseru kepada anak-anak-Mu juga, semua jemaat kami, anak-anak Tuhan di CLBM Sungai Udang ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka di mana juga, apapun aktiviti, apapun kesibukan yang mereka lakukan, sehingga kami dapat bersama. Tuhan, Engkau berkati mereka. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, saya ingin memberkati dan memohon agar Engkau menyertai kami semua, mengurapi kami dari pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur waktu ini. Ini doa kami bersama, Engkau sertai ibadah kami dari permulaan sampai selesai. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang percaya adalah Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Waktu yang seterusnya saya serahkan kepada Sisiwit yang membawa kita di dalam pujian penyembahan waktu ini. Haleluya. Silakan Sisiwit.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kita di tempat talian ini untuk berbakti bersama-sama pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, Tuhan sungguh baik buat bagi kita. Tuhan memelihara kita sepanjang minggu dan memelihara kita dalam keadaan yang baik sehingga kita masih lagi dapat hidup dan dapat beribadah bersama-sama di dalam talian ini. Benar sekali, Tuhan sungguh baik, sangat baik, dan Dia tetap melindungi kita semua di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dan dalam gereja. Dia tetap melindungi kita sebagai satu keluarga. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sampaikan lagi firman Tuhan yang mengenai soal transisi memasuki bangsa yang kudus. Baik, pada pagi ini saya mau menyentuh dalam mengenai kehidupannya Abraham, ya. Bagaimana Abraham memasuki ke dalam kebesaran hidupnya yang disediakan Tuhan bagi hidupnya sendiri, ya. Puji Tuhan. Baik, kita sudah belajar ya dalam buku Ulangan pasal 30, 19 hingga 20 dikatakan pilihlah kehidupan supaya kita hidup, ya, baik kita maupun keturunan kita. Bagaimana? Dengan mengasihi Dia dan mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya, sebab hal itulah yang berarti hidupmu dan lanjut umurmu, ya, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Amin. Haleluya. Jadi memilih kehidupan ini ialah memilih untuk memasuki ke dalam tujuan dan rancangan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Dan memilih kehidupan pada pagi hari ini juga yang saya mau katakan ialah memasuki ke dalam kebesaran hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan dalam Ulangan pasal 30 ayat 6 dan ayat 8 sudah katakan banyak kali Tuhan akan sunatkan hati kita sehingga kita boleh mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa supaya kita hidup. Dan ayat yang ke-8 ya, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-8 dikatakan supaya kita boleh kembali mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Amin. Haleluya. Baik, memasuki kebesaran hidup ini adalah sebenarnya satu message utama yang Tuhan mau berbicara kepada umatnya. Amin. Dia mau kita di antara kita semua untuk masuk ke dalam kebesaran kita. Masuk ke dalam tujuan dan rancangannya untuk menjadi satu bangsa yang kudus. Puji Tuhan, ya. Jadi itu dia yang berlaku, ya. Jadi apakah message, ya? Apakah message utama yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel? Apakah message utama yang Tuhan mau sampaikan kepada umat pilihannya supaya umat pilihannya ini dapat bergerak masuk bersama-sama dengan Tuhan dan masuk ke dalam kebesaran yang telah Tuhan tetapkan? Baik, kita lihat, ya. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan begini, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Begitulah Tuhan menyuruh Musa katakan kepada orang Israel. Kalau kita pegang kepada firman-Nya, mendengarkan suaranya, kita akan menjadi harta kesayangannya. Kita akan menjadi bagi Dia kerajaan imamat rajani, ya, dan bangsa kudus. Puji Tuhan. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa kita dibawa keluar supaya kita dapat dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk ke dalam kelimpahan yang Dia telah sediakan bagi kita. Puji Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan begini, ya, apabila kamu berada di dalam tanah perjanjian itu, ini yang harus kamu sampaikan, ya. Balik baca Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 25, ya. Dikatakan di sini bahwa segala-gala peringatan, segala-gala ketetapan, segala-gala peraturan mesti diberitahukan kepada anak-anak kita. Ya, macam mana Tuhan membawa kita daripada tanah Mesir sampai kepada tanah kelimpahan, tanah perjanjian. Amin. Jadi itu dia yang Tuhan mau sampaikan, ya, supaya kita ini bergerak masuk, memenuhi tujuannya, rancangannya, dan menjadi satu bangsa kudus yang luar biasa. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita mau fokus kepada kehidupan Abraham. Amin. Kita akan fokus kepada kehidupan Abraham dan kita akan lihat, ya, bagaimana Abraham memasuki
kebesarannya. Amin. Bagaimanakah Abraham bergerak masuk, memenuhi tujuannya, rancangan yang telah Tuhan tetapkan bagi dia. Bagaimana Abraham bersandar kepada suara kebesaran Tuhan itu yang boleh memimpin dia memasuki ke dalam tujuan dan rancangan Tuhan yang telah ditetapkan bagi dia. Kita akan lihat ya, Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Abraham juga membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik, kita mau menyentuh tentang suara kebesaran Tuhan. Amin. Baik, suara kebesaran Tuhan ini luar biasa. Suara kebesaran itu perlu didengar, perlu ditemui, perlu dijumpai, oleh kita, ya, oleh kita. Baik, kalau orang yang menemui suara kebesaran ini, dia sebenarnya adalah orang yang bertuah. Amin. Haleluya. Baik, pertama yang kita mau lihat dari sini beberapa ayat itu. Yang pertama yang kita perlu tahu ialah suara kebesaran Tuhan itu menyatakan kebesaran kita. Amin. Yang ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Kita tidak tahu tentang siapa diri kita. Kita tidak tahu tentang kebesaran kita. Sehingga kita mendengar suara kebesaran itu datang kepada kita, berbicara kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi suara kebesaran itu membuat kita sadar di dalam diri kita itu ada satu kebesaran, ya, yang harus dikejar. Satu kebesaran yang ada dalam diri kita itu yang harus dikaji dengan teliti dan diperkembangkan, ya, kehidupan ini sehingga kita dapat menggenapi tujuan dan rancangan Tuhan, tujuan dan maksud Tuhan yang asal. Amin. Haleluya. Itulah dia saya katakan bahwa suara kebesaran itu luar biasa. Karena suara kebesaran Tuhan itu yang tertuju kepada kita, yang tertuju kepada Abraham, yang tertuju kepada bangsa Israel, yang tertuju kepada orang yang mendengarnya ini adalah message yang utama yang boleh membawa kita mencapai potensi kita, ya. Membolehkan kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan bagi hidup kita. Kalau tidak, kita hanya hidup di bawah kata tempurung dalam keadaan kita. Tapi suara kebesaran Tuhan ini sebenarnya menyatakan potensi kita, kebolehan kita, ya, kemampuan kita yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita tanpa diri kita mengetahuinya, sehingga Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan di sini ialah suara kebesaran Tuhan pada pagi hari ini sebenarnya boleh memimpin kita, menuntun kita masuk ke dalam destiny yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita tambah kemampuan ini dapat dikembangkan sepenuhnya, ya, sehingga kita dapat hidup taat setia, melangkah masuk ke dalam destiny kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita tahu bahwa suara kebesaran inilah merupakan titik permulaan kita, ya, bergerak masuk menuju kepada destiny kita yang ada di dalam Tuhan. Amin. Baik, apa itu destiny? Ya, dalam kamus itu biasa diterjemahkannya takdir ataupun telah dinasibkan begitu, tidak berubah sudah. Jadi kita orang Kristen, kita tidak percaya kepada nasib. Orang Kristen percaya kepada kehendak Tuhan, percaya kepada penentuan Tuhan. Meskipun ia kelihatan seperti nasib, seperti takdir telah ditentukan begitu, tapi orang Kristen tidak percaya kepada nasib. Orang Kristen percaya kepada penentuan Tuhan. Amin. Amin. Baik, apa itu destiny? Destiny itu sebenarnya satu kuasa, ya, yang telah diperintahkan, yang telah ditentukan. Ya, ataupun kamu katakan yang sudah ditakdirkan, tapi kita tidak mau pakai perkataan takdir, ya, yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk berlaku dalam kehidupan kita.
Amin. Itu adalah destiny. Amin. Jadi ia merupakan kuasa yang mengatasi segala kuasa. Kuasa yang tak kelihatan, ya, yang sedang mendesak kita, menolak kita, menuntun kita ke arah yang telah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Itulah suara kebesaran Tuhan. Itu adalah suara yang ajaib, suara yang sangat berkuasa, suara yang boleh mengubah seluruh destiny. Kita tidak mau pakai nasib. Suara yang boleh mengubah seluruh destiny hidup kita ke arah yang kita tidak sangka, kita tidak fikir boleh terjadi di dalam hidup kita. Amin. Itulah sebabnya hati kita mesti tekun mendengar suara Tuhan, menuruti hukum Tuhan. Amin. Hati kita mesti tetap, ya, tekun untuk turuti suara Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana kita boleh masuk ke dalam destiny, penentuan Tuhan? Pilihan kita. Amin. Saya mau katakan sekali lagi, pilihan kita. Ya, bukan kebetulan, bukan kemungkinan, bukan kebetulan, bukan harap-harap ia berlaku. Tidak. Ia adalah berdasarkan kepada pilihan hati kita. Pilihan hati kita yang tetap mau ikut Tuhan. Pilihan hati kita yang tetap mau mengejar, mau mentaati Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan. Itu yang akan membolehkan kita masuk ke dalam destiny yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Puji Tuhan. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saya mau katakan di sini, ya. Sukses itu kan sebenarnya hidup menuruti tujuan dan rancangan Tuhan. Amin. Haleluya. Tanpa mengetahui tujuan dan rancangan Tuhan, tanpa dituntun untuk mengetahui suara kebesaran itu yang sedang menuntun kita, membolehkan kita masuk ke dalam tujuan dan rancangan Tuhan itu, sukses kita itu sebenarnya adalah sia-sia. Ya, keberhasilan kita dalam dunia ini adalah sia-sia kalau ia tidak dilakukan menuruti apa yang Tuhan mau. Kalau ia tidak dilakukan menuruti apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi kita boleh jadikan hidup kita menjadi luar biasa dengan menuruti hukum Tuhan, dengan menuruti suara Tuhan, dengan menuruti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Kalau kita bertindak menuruti panggilan Tuhan, ya, bergerak menuju kepada apa yang Tuhan mau, masuk ke dalam kebesaran yang telah Dia tentukan bagi kita itu, kita akan menjadi luar biasa. Amin. Kita tidak akan mati biasa-biasa. Kita akan menjadi manusia yang luar biasa. Meskipun di luar itu macam biasa-biasa, tapi kita tahu di mata Tuhan kita adalah orang yang luar biasa. Amin. Ini sangat penting, ya, untuk memasuki ke dalam kebesaran yang telah Tuhan tetapkan bagi kita itu adalah memasuki ke dalam tujuannya, rancangannya. Amin. Jadi mendengarkan suara kebesaran ini membolehkan kita memposisikan diri kita, ya, mempersiapkan diri kita, ya, melatihkan diri kita, ya, supaya kita boleh tahu bagaimana untuk meresponi kepada suara Tuhan yang berterusan ini untuk kita masuk ke dalam kelimpahan destiny yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Benar sekali, ya, suara kebesaran itu sebenarnya yang boleh membongkar, ya, setiap pemikiran kita yang terhad mengenai diri kita. Kita tidak tahu siapa diri kita, ya. Kita tidak tahu tentang kebesaran yang telah Tuhan sediakan ini. Tapi karena suara kebesaran itu tertuju kepada kita dan kita merangkul, menerima, ya, suara itu, percaya, mentaati dan bertindak menuruti suara itu, apa yang terjadi? Kita akan masuk ke dalam kebesaran kita, kemasyuran kita. Kita akan masuk ke dalam satu tujuan, rancangan yang indah, di mana kita ditentukan menjadi kerajaan imam. Ya, kita menjadi para imam bagi Tuhan dan bagi manusia, dan kita akan ditentukan menjadi bangsa kudus yang akan membawa berkat bagi bangsa-bangsa lain di bumi ini. Ada amin? Amen. Haleluya. Yang kedua, ini mengenai suara kebesaran Tuhan, ya. Suara kebesaran itu selalunya menuntun kita keluar. Amin. Haleluya. Menuntun kita keluar dari kegelapan, dari Mesir, dari sistem kepercayaan yang salah, daripada sistem kepercayaan nilai-nilai yang dari dunia, kepercayaan yang sia-sia, untuk masuk ke dalam satu nilai sistem yang murni, yang tinggi, ya, nilai hidup yang tinggi dan yang mulia, ya, yang membolehkan kita masuk, ya, ke dalam satu situasi di mana keadaan, di mana kita siap, haus
rindu dan mau mengejar ya sistem nilai yang baru, sistem hidup yang baru ya, sistem hidup yang tinggi. Haleluya. Itulah sebentar tadi kita sudah baca dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan itu datang kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Haleluya. Jadi apa yang berlaku ialah firman Tuhan katakan bahwa Abraham itu keluar daripada Ur Kasdim ya, dengan keluarganya, keluarganya ini Sarah, istrinya, dan dengan kemanakannya Lot untuk keluar dari Ur Kasdim untuk pergi kepada tanah perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan. Baik, pada masa itu Abraham sudah menjadi orang yang sangat berjaya di Ur Kasdim. Abraham adalah orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat berhasil di Ur Kasdim. Namun Abraham mendapati bahwa sukses, nilai yang lebih tinggi, yang lebih mulia ada di dalam Tuhan. Ya, jadi itulah Abraham buat keputusan untuk keluar daripada sistem nilai yang lama. Sistem nilai yang dari dunia yang akan rapuh, supaya dia akan terus melangkah masuk kepada satu sistem kepercayaan nilai yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang boleh bertahan kekal. Amin. Ini sangat penting, puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita ini sebenarnya sudah biasa hidup dalam keadaan sekeliling kita dengan kepercayaan kita, dengan budaya kita yang biasa. Dan biasanya kita tahu di sini bahwa inilah sistem kepercayaan yang selalunya bertentangan dengan nilai kebesaran Tuhan, nilai-nilai yang Tuhan mau kita lakukan. Puji Tuhan ya. Jadi kadang-kadang perbualan yang kita dengar daripada orang-orang di sekeliling, daripada masyarakat sekeliling, sebenarnya membuat seolah-olah mereka itu benar, ya. Suara Tuhan itu tidak benar lagi. Itulah saya katakan, kita mesti kuatkan hati kita, bertindak menuruti suara kebesaran itu. Kita tidak boleh tinggal di dalam keadaan seperti orang-orang masyarakat sekeliling dan hanya mendengarkan apa yang mereka katakan di kedai kopi. Tahu? Cerita kedai kopi ya. Jadi kita tidak boleh dengar orang yang cerita di pasar, cerita di kedai kopi, cerita yang tak menentu. Kita mesti mau kuatkan hati kita. Ya, bukan cerita orang kampung juga ya. Kita mesti mau kuatkan hati kita untuk bertindak menuruti suara kebesaran itu ya, seperti yang diterima oleh Abraham ya. Jadi kita tahu bahwa Abraham itu bertindak keluar ya, daripada keadaannya. Ini sangat penting. Dia keluar daripada keadaannya itu, keadaan sekelilingnya itu orang-orang yang tidak percaya itu ya, supaya dia boleh mengejar suara kebesaran yang ditentukan oleh hidupnya ya, yang dia terima daripada Tuhan. Ini sangat penting ya. Itulah kadang-kadang orang yang paling mempengaruhi kita, itu menghalangi kita daripada terus mengejar suara kebesaran Tuhan itu, ialah keluarga kita ya, orang-orang di kampung kita ya, keluarga besar kita ya. Mereka itu bicara banyak hal. Itulah ada masanya kadang-kadang kita perlu bertindak keluar daripada tempat itu. Ini merupakan kadang-kadang keputusan yang bijak ya, untuk keluar daripada tempat keadaan kita, untuk melangkah masuk ke dalam rancangan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga ya, mengenai suara kebesaran Tuhan. Yang ketiga mengenai suara kebesaran Tuhan ya. Suara kebesaran Tuhan memberi kekuatan untuk kita hidup setia, mengharungi setiap ujian hidup. Amin. Haleluya. Itulah suara kebesaran Tuhan itu selalunya mengangkat kita, mendukung kita, ya, mendorong kita, menolak kita ke arah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, menolak kita, menuntun kita ya. Ini sangat penting. Itulah Abraham meresponi dalam usia yang 75 tahun. Abraham itu meresponi dengan membawa Sarai dan kemanakannya Lot untuk pergi ke tanah perjanjian seperti yang kita bacakan tadi. Jadi kita tahu di sini bahwa dalam perjalanan itu Abraham itu belajar bersandar kepada Tuhan. Amin. Dia tahu bahwa dia perlu mendengar suara Tuhan dari masa ke semasa. Dia perlu mendengarkan suara kebesaran itu dari masa ke semasa. Kalau dia berhenti mendengar suara Tuhan itu, mungkin Abraham itu akan mati. Abraham itu mungkin akan menjadi lelah. Abraham itu mungkin akan menjadi tawar hati dan akan mundur ya. Jadi kita tahu itu yang berlaku. Jadi kemanapun Abraham pergi, pasti dia akan mendirikan mezbah. Dia mendirikan mezbah di setiap tempat di mana dia singgah. Dan disitulah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, mempersembahkan korban bagi
Tuhan. Ayat yang ketujuh ya, kita lihat ayat Kejadian pasal 12 ayat yang ketujuh dan ayat ke-9. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu," maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Jadi setiap kali kalau Abraham sudah selesai pasang kemahnya di Betel, dia mendirikan mezbah. Amin. Dia siap untuk memberi korban kepada Tuhan. Amin. Baik, saya mau katakan di sini bahwa waktu Tuhan memanggil Abraham keluar daripada Ur Kasdim, Abraham juga adalah orang yang biasa sama seperti kita, dilanda oleh kekhawatiran, dilanda oleh ketakutan, ya, dilanda oleh roh tidak percaya. Oke, kamu masih ingat lagi kan sewaktu dalam perjalanannya itu melalui Mesir, ya, melalui Mesir. Oke, Abraham itu begitu takut dibunuh, ya, dia begitu takut dibunuh, baru dia beritahukan kepada istrinya Sarai, dia katakan kalau kita melalui Mesir, kalau ada orang tanya karena kamu ini terlalu cantik, elok, paras rupamu, terlalu cantik. Saya tidak boleh katakan kamu istriku. Kalau aku katakan begini, nanti aku dibunuh, tinggal kau satu orang. Lebih baik saya katakan bahwa kamu adalah adikku, ya, supaya aku dibiarkan hidup. Amin. Abraham juga dalam ketakutan, ya. Jadi sewaktu melalui tanah Mesir itu, ya, Raja Firaun melihat bahwa istrinya cukup cantik, tapi karena Abraham katakan ini adalah adikku, Firaun ambil itu istri Sarai itu sebagai istrinya. Pada malam itu juga Tuhan kirimkan penyakit kepada Raja Firaun. Dapat? Raja Firaun bangkit, dia marah betul, dia katakan kamu ini bohong saya. Dia katakan kepada Abraham, kamu ini bohong saya, ya. Itu adalah istrimu, kenapa kamu katakan itu adalah adikmu? Pergi ya. Lalu Firaun usir Abraham sama Sarai keluar dari Mesir. Haleluya, haleluya. Kita ini banyak kekurangan, bah. Haleluya. Bolehkah kamu kenali diri kamu dengan Abraham pada pagi hari ini? Fikir sebentar dan lihat keadaan kita. Kita ini mempunyai banyak kelemahan. Kita mempunyai banyak kekurangan. Tapi tidak apa-apa. Jangan lihat kepada kelemahan kamu, tapi terus tetap setia ikut Tuhan. Ada amin? Ini masalah domestik ini, ya, masalah keluarga ini, ya. Bukan masalah suami istri, masalah takut. Ya, Abraham yang mempertahankan istrinya yang keluarganya. Padahal kita dapat lihat Abraham itu takut mati sendiri. Oke, tapi dalam semuanya ini Abraham belajar untuk mengharungi ujian-ujian ini. Boleh faham? Dia mengharungi ujian-ujian ini supaya dia boleh bergerak masuk ke dalam tujuan dan maksud yang Tuhan mau sediakan bagi dia. Amin. Amin. Ya, ini cerita Abraham bercakap dusta itu boleh balik dan baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Luar biasa. Puji Tuhan, ya. Jadi itu yang berlaku, ya. Jadi saya mau katakan di sini ialah kalau kita ikut Tuhan dengan setia, siap sedia mengharungi setiap ujian itu, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Pasti Tuhan akan kembali berbicara kepada kita. Amin. Haleluya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham? Baik, yang pertama, ya, Abraham menerima suara kebesaran yang menceritakan tentang satu keturunan yang besar, satu bangsa yang besar, ya. Dia diberikan satu perspektif yang baru. Karena Abraham tetap setia, ya, Abraham itu diberikan satu perspektif yang baru, biarpun dia bergumul, ya, dalam perjalanannya itu dia tahu dia tidak ada anak. Dia lihat dirinya itu, dia tahu bahwa Tuhan menjanjikan dia keturunan yang besar. Dia akan masuk ke dalam kelimpahan yang besar, tapi dia tidak ada anak. Jadi apa yang berlaku ialah dia mengeluh, dan kemudian dia itu beritahukan kepada Tuhan, bilang, Eliezer lah pembantu hambaku itu akan mewarisi segala-gala milikku. Dan Tuhan katakan apa? Tidak. Eliezer tidak akan menjadi warisan kepada milikmu. Anak kandungmu sendiri akan menjadi waris kepada segala tanah perjanjian yang aku akan berikan kepada kamu. Coba lihat kepada langit, bintang-bintang yang ada di langit. Coba hitung, coba kira. Dan begitu banyaknya bintang-bintang di langit, begitu banyaknya lah keturunanmu. Amin. Jadi itulah dia suara kebesaran itu datang lagi kepada Abraham.
Amin. Haleluya. Saya katakan di sini adalah suara kebesaran itu boleh terus datang kepada kita kalau kita hidup setia. Tuhan akan meyakinkan kita. Jadi suara kebesaran ini yang pertama ialah apa? Menceritakan tentang kebesaran bangsa yang besar dengan melihat kepada bintang-bintang. Kemudian tak lama lagi kau boleh baca, Tuhan katakan lagi bahwa keturunannya bukan seperti bintang di langit, tapi seperti pasir yang banyak yang ada di laut. Luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi itu yang berlaku ya. Jadi kita tahu di sini bahwa suara kebesaran itu melahirkan satu mimpi, ya, satu visi, ya, satu pegangan dalam mental, pegangan dalam gambaran mental kita tentang apa yang akan terjadi kepada kita, ya, melalui kita satu orang akan menghasilkan satu bangsa yang luar biasa besar. Amin. Haleluya ya. Jadi kita tahu di sini bahwa suara kebesaran itulah yang melahirkan satu gambaran mental dalam diri kita yang membolehkan kita dikuatkan, membolehkan kita didorong ya untuk terus kejar masuk ke dalam destiny kita. Amin. Satu lagi ya, suara kebesaran boleh lakukan bagi kita. Suara itu datang ya, membolehkan kita menemui identiti kita. Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 17 ayat 4 dan ayat 5, Tuhan katakan bahwa kamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan satu nama yang baru kepada Abraham ya. Tuhan mau dia memiliki satu identity yang baru, oke? Identity yang baru. Dia perlu memiliki satu identity yang baru yang boleh membolehkan dia berjalan di dalam cara-cara yang luar biasa. Okay. Dia akan tinggalkan yang lama dan bergerak masuk ke dalam identiti yang baru. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa Abraham terpaksa melalui banyak ujian. Amin. Ada ujian yang besar, ada ujian yang kecil. Okay. Tapi apa yang berlaku ialah Tuhan sekarang sedang memimpin Abraham. Tuhan perlahan-lahan mau menyunatkan hati Abraham. Amin. Sedikit demi sedikit. Amin. Supaya dia belajar berpisah daripada segala yang melekat dalam hatinya. Amin. Allah perlahan-lahan mau menyunatkan hatinya sehingga Abraham itu tahu bagaimana untuk bertindak, maju, mentaati Tuhan, melakukan segala-gala kehendak Tuhan ya, supaya dia boleh turut mengasihi, mentaati dan menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ini adalah satu proses ya, mendengarkan suara kebesaran yang datang dalam hidup kita itu sebenarnya adalah permulaan dan juga merupakan satu proses di mana Tuhan akan membawa kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Melaluinya supaya kita belajar berpisah. Ini kuncinya. Belajar berpisah daripada segala-gala hal dalam pikiran, dalam hati kita itu belajar berpisah daripada semua perkara-perkara yang mengikat kita, yang membuat kita itu tidak boleh mengasihi Tuhan. Amin. Tapi suara kebesaran itu ada kemampuan ya untuk membuat kita berpisah daripada semua yang mengikat hidup kita. Amin. Haleluya. Itulah makanya saya katakan di sini ialah kita mesti mau siap sedia di proses. Apabila suara kebesaran itu datang ke dalam hidup kita, kita mesti mau bangkit dengan iman. Hanya jenis iman Abraham saja yang membolehkan kita masuk melalui proses penyunatan ini sehingga hati kita boleh mampu untuk mentaati, mengasihi dan mendengarkan suaranya. Amin. Jadi ini sangat penting. Ya, harap bahwa kita boleh belajar untuk turut ya diizinkan Tuhan menyunatkan kita supaya kita boleh berpisah daripada perkara-perkara yang mengikat kita, supaya kita boleh bebas beribadah, mengasihi, mencintai Dia. Amin. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hatinya Abraham. Amin. Pertama kita imbas kembali. Abraham berpisah daripada keluarganya di Ur Kasdim. Kemudian Abraham itu berpisah daripada kemanakannya Lot. Sebaik saja apabila Abraham berpisah daripada Lot, Abraham mulai lagi mendengar suara Tuhan berbicara kepada dia. Suara kebesaran itu datang lagi kepada Abraham ya. Kembali baca Kejadian pasal 12 ya. Dan Abraham bertemu dengan Melkisedek, okey. Dan apa yang berlaku ialah Abraham belajar memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Jadi Abraham itu belajar berpisah daripada mencintai wang. Dia belajar memberi perpuluhan. Amin. Haleluya. Itulah perpuluhan daripada dulu lagi ya. Sebelum adanya hukum, Abraham sudah mulai memberikan persepuluhan. Amin. Ini dia yang berlaku ya. Dan satu lagi ialah Abraham belajar berpisah daripada fikiran yang kuno, fikiran tradisi. Ya, saya sudah katakan tadi, dia berkatakan, oh inilah Eliezer akan mewarisi keturunanku.
Tuhan katakan tidak. Biarpun kamu tidak ada anak, Eliezer tidak akan menjadi keturunanmu. Okey, ini adalah fikiran tradisi yang mengikatkan dia itu. Ya, Tuhan katakan tidak. Kamu harus buang semua fikiran tradisi itu. Karena aku akan sedang menyediakan bagi kamu seorang anak yang datang, yang asalnya itu datang daripada kandungmu sendiri. Ini dia yang berlaku ya. Jadi itu yang berlaku dan kita sudah belajar. Dia belajar berpisah daripada identiti yang lama. Ya, nama Abraham itu tak ada lagi. Sekarang nama yang baru, Abraham. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Dan satu lagi ialah Abraham juga terpaksa. Tuhan proseskan dia untuk membuatkan Abraham itu berpisah daripada roh tidak percaya. Apabila Tuhan katakan bahwa istri Sarah akan melahirkan seorang anak ya, Abraham katakan bahwa sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ismail sudah cukuplah ya, yang dilahirkan oleh Hagar. Okey. Jadi itu adalah saya mau katakan ialah satu roh tidak percaya. Okey. Ya, roh tidak percaya. Okey. Tidak percaya. Okey, asalkan ada Ismail sudah cukup. Okey. Jadi itu Kejadian pasal 17 ya, balik dan baca ayat 15 dan ayat yang ke-18 ya, dan kemudian 19 dan ayat 21 ya. Dia katakan hanya Ismail saja ya, dia tidak percaya bahwa dia boleh lahirkan lagi anak. Okey. Jadi itu yang berlaku ya. Istrinya Sarah boleh melahirkan anak. Okey, biarlah yang Hagar itu yang dilahirkan oleh Hagar itulah tetap menjadi warisnya. Itu pun juga anaknya juga, benihnya juga Ismail ya, Ismail. Tapi roh katakan tidak, aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Okey, jadi Abraham terpaksa, roh Tuhan cabut keluar roh tidak percaya itu ya. Dan satu lagi ya, akhirnya dia terpaksa berpisah dari Ismail. Tuhan katakan usirlah Ismail ya, suruh Hagar dengan Ismail itu pergi. Sedih sekali ya, Abraham, firman Tuhan katakan Abraham sangat sedih hati karena dia mau menuruti suara kebesaran Tuhan itu. Terpaksa dia usir Hagar dengan Ismail keluar daripada rumahnya. Itu adalah kebanggaan, usaha dan kebanggaan Abraham yang berumur 85 tahun. Paham gak? Kebanggaannya ini adalah hasil daripada kedagingannya ya. Ismail itu dilahirkan, Ishak itu dilahirkan oleh roh. Okey. Dan yang akhirnya Tuhan katakan di sini, akhirnya Tuhan menyebabkan Sarah mengandung dan akhirnya melahirkan Ishak. Apa yang berlaku kita semua sudah tahu. Tuhan katakan bawalah Ishak itu ke atas gunung Moriah dan persembahkanlah Ishak bagi aku sebagai satu korban persembahan. Akhirnya Abraham terpaksa berpisah daripada Ishak. Wah, ini cukup mencabar, ini ujian yang besar ya. Umurnya Abraham sudah 100 tahun. Abraham terpaksa berpisah daripada Ishak ya. Jadi itu dia yang berlaku. Ujian pasti datang kepada kita. Ia akan membuat kita berpisah daripada hal-hal yang menyekat hati kita, yang mungkin adalah orang-orang kesayangan, orang-orang yang kita hargai, tapi karena mereka itu tidak sejajar, tidak sehala dengan apa yang Tuhan mau lakukan, kita terpaksa membiarkan mereka pergi. Kita terpaksa berpisah dengan mereka karena kita mau ikut Tuhan dengan setia. Amin. Haleluya ya. Jangan tuntut hak kamu. Hak kamu juga sebenarnya dari Tuhan juga. Ya. Apa juga berkat yang kamu terima itu daripada Tuhan juga ya. Jadi itulah dia, kita mesti lebih baik serahkan hak kita ya, dan tunduk kepada Tuhan ya, karena kita semua ini berasal daripada Tuhan ya. Tuhan akan lakukan yang luar biasa. Sebaik saja Abraham menyerahkan Ishak, kita tahu bahwa Abraham masuk ke dalam destininya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Iman Abraham dikatakan sangat benar. Dan apa yang berlaku? Tuhan datang kepada Abraham ya. Sebaik dia mau membunuh Ishak ya, malaikat Tuhan itu pegang ya tangannya Abraham, katakan jangan. Kami sekarang sudah tahu sudah hatimu. Kami sedang menguji hatimu. Kami sudah tahu hatimu ya, bahwa kamu ini benar-benar menuruti segala kehendak perintahku. Tuhan mulai memberikan janji-janjinya untuk memberkati Abraham ya. Ya, Abraham mulai masuk dengan lebih lancar lagi ke dalam destininya. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa ujian-ujian besar itu akan datang, tapi ujian-ujian yang besar itu akan selesai juga. Amin. Akan selesai juga. Puji Tuhan ya. Tapi kita tahu di sini bahwa jenis iman yang ada dalam Abraham itu adalah iman yang sangat dinamik. Dia tetap berharap. Dalam keadaan dia tidak dapat berharap, dia tetap juga berharap. Ya, dalam keadaan dia tidak boleh percaya, dia tetap juga percaya. Ibrani pasal 11 ayat 17 dan ayat yang
sehingga ayat yang ke-19 ya. Ibrani pasal 11 ayat 17. Bunyinya begini. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berfikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Abraham percaya dengan segenap hatinya sebab dia tahu Tuhan sudah janji bahwa inilah dia Ishak ya, anaknya yang tunggal ini, yang satu-satunya ini ya, yang akan mewarisi janji Tuhan. Maka tidak masuk akal untuk Tuhan menyuruh dia membunuh anaknya, mengkorbankan anaknya. Namun karena dia percaya biarpun Ishak ini mati, pasti Tuhan akan membangkitkan dia dari kehidupan. Jadi sikap iman yang seperti itulah yang membolehkan Abraham itu menerobos masuk ke dalam kelimpahan, ke dalam kebesaran yang telah Tuhan tetapkan bagi dia, ke dalam tujuan dan rancangan yang telah Tuhan tetapkan bagi dia. Baik, ini adalah cukup luar biasa. Puji Tuhan, amin. Jadi iman Abraham itu diterima sebagai satu kebenaran. Amin. Baik, bagaimana dengan kita? Amin. Kita yang sekarang ini telah menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, percaya bahwa dia telah mati bagi kita dan dibangkitkan bagi kita. Amin. Karena sikap iman kita percaya bahwa Yesus telah datang, mati bagi kita dan dibangkitkan bagi kita. Inilah jenis iman yang sama seperti Abraham. Inilah jenis iman yang membolehkan kita masuk, menerobos ke dalam hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Baik, saya akan baca ya. Roma pasal 4. Saya akan baca daripada ayat 16 hingga 25. Roma pasal 4 ayat 16 ya. Roma pasal 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin. Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis ayat 17, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Haleluya. Dan kita ayat 18 sudah kita baca minggu yang lalu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadikan bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuatkan dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Baik, dengar ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Ada amin? Tetapi juga ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, sebab Allah menganggapnya benar, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, karena dosa kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Itulah iman kita di dalam Yesus adalah iman yang dinamik, iman yang sama seperti Abraham, iman yang membolehkan kita masuk ke dalam kebesaran kita, iman yang membolehkan kita mendengar suara kebesaran itu datang ke dalam diri kita, membuat kita meresponi, taat dan melakukan seperti menuruti apa yang Dia mau. Amin. Jadi kita jangan abaikan suara kebesaran ini, karena suara kebesaran inilah yang membolehkan kita masuk ke dalam tujuan rancangan yang besar, di mana bangsa yang kudus ini dapat dibangkit.
bangsa yang kudus ini dapat dilihat ya di mana-mana juga orang-orang percaya akan hidup dengan potensi, dengan kemampuan yang telah Allah berikan buat bagi kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi siap sedia kita semua supaya kita boleh masuk ke dalam kebesaran yang telah Tuhan boleh tetapkan bagi kita. Semoga firman ini dapat mendorong kita ya untuk terus hidup di dalam mengejar suara Tuhan yang membawa kebesaran hidup yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi ini kami telah mendengar suara-Mu dan kami memohon pada pagi hari ini tolong Tuhan supaya kami haus dan rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Suara-Mu lah yang akan membangkitkan satu kebesaran dalam diri kami, yang membangkitkan satu kesadaran bahwa kami akan masuk ke dalam tujuan-Mu, rancangan-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami tidak akan tawar dan kecut atas ujian-ujian yang melanda hidup kami buat masa ini, tetapi kami akan terus bertekun dalam iman, mengikuti Engkau, mentaati Engkau, sehingga suara kebesaran ini akan kami terus menerus mendengarnya, supaya kami Tuhan boleh melangkah menuruti tuntunan-Mu untuk masuk ke dalam kelimpahan kebesaran yang Engkau sediakan bagi kami. Murnikan hati kami. Oh, berikan kepada kami satu kerendahan hati untuk tetap percaya, tetap bersandar, tetap taat, supaya suara-Mu itu senantiasa mendukung kami untuk memimpin kami ke dalam destiny kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.